bersyukur untuk semua penyertaan-Mu Tuhan. Dengan melihat itu kami tahu dan kami paham betapa cintanya Tuhan atas hidup kami. Dan itu tidak dapat dibatasi oleh semua yang ada. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Bersama-sama yuk naikkan pujian ini. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu, Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanyalah sebuah kata,
rasa cinta kita kepada Tuhan. Nyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan. Nyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan dalam penyembahan kita secara pribadi. Kasih Tuhan, terima kasih. Ku lihat cintaan-Mu, ku lihat kebesaran-Mu Tuhan. Kami saksikan kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tak ada yang seperti-Mu. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan, saat ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu, sungguh semua.天上全地所有权柄。
我的身边，我不完美，但主你永远如此深爱着我，走在生活的路程，我看到你真正的包容，唯一的主上帝，拥有天上全地，所有权柄的主，以你伟大的慈爱，我敬拜你，你是最伟大，很值得赞美，你伟大的慈爱拯救我到底，你是最荣耀的主，你完美的慈爱。以你伟大的慈爱，我敬拜你，你是最伟大，很值得赞美，你伟大的慈爱拯救我到底，你是最荣耀的主，你完美的伟大的慈爱，我敬拜你，你是最伟大，很值得赞美，你伟大的慈爱拯救我到底，你是最荣耀的主，你完美的慈爱，你是最荣耀的主，你完美的慈爱。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Shalom. hari Minggu untuk kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki beberapa minggu setelah kita melewati tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru 2023. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca satu ayat ini yang mungkin sudah sering kita membacanya atau kita mengertinya, tapi mengajak setiap kita untuk bersama-sama membaca ayat ini di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20. Saya hitung sampai 3, kemudian kita akan bersama-sama untuk membacanya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat ini ketika saya membaca dan merenungkannya, ada kata Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini mengandung satu makna bahwa Bapa kita, Allah kita itu sungguh-sungguh untuk mencari, dan Dia berkenan untuk mencari penyembah yang benar. Orang yang menyembah dengan kesungguhan hati dan sikap yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mencari
suara kita pada saat kita kan pujian, kita ungkapkan dengan jelas. Kalau pada saat kita mengangkat tangan kita. Pada saat kita menyanyi, kita mengekspresikan semuanya, itu akan menyukakan hati Tuhan kita. Amin. Itu akan menyenangkan Dia. Oleh karena itu pada saat kita nanti memuji dan menyembah Dia, kita tidak melakukan dengan satu sikap tubuh mungkin yang santai, tetapi kita sungguh-sungguh menaikkan penyembahan kita. Amin. Ekspresi kita memberkati Tuhan dan memberkati teman kita yang lain, saudara yang lain. Karena itu Allah berkenan atasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah minggu, sesi pujian penyembahan itu bukan sebagai pengantar atau pengisi waktu sebelum khotbah, kita akan mendengarkan pujian penyembahan lebih dahulu. Tidak, pujian dan penyembahan adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Mari saat ini kita buka hati kita. Saya percaya setiap kita sudah menyiapkan hati kita untuk meninggikan dan menyembah Dia. Amin. Pada saat kita menaikkan pujian, mari kita lakukan dengan segenap hati. Karena Bapa menghendaki penyembah demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bersyukur sekali lagi Tuhan. Pada saat kami datang beribadah, kami mau bersyukur karena kami mengalami kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada saat kami menaikkan sembah, nyanyian, lagu, musik, Tuhan, itu sebagai satu ekspresi bahwa Engkau Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk setiap kami. Dan kami ada saat ini karena anugerah di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau naikkan pujian, penyembahan kami, dan Engkau bersuka atasnya. Terimalah segala penyembahan kami di dalam nama Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Good morning everyone. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kebaikannya untuk kita takkan pernah pudar. Apapun, kapanpun musim yang kita berlalu, Dia ada. Bahkan saat ini, Dia ada. Di samping kanan kiri, di depan, di belakang, di hati Bapak Ibu Jemaat. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan. We love you, Jesus. We're grateful for you, God. Nyanyikan bersama. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Let me sing together. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. You as a father, I know you as a father. I know you as a friend, and I as a friend. Kami undang Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit bersama. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you
running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ooh. Let me sing together. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Let me see your goodness, Jesus. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Thank you. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let me sing this all together. All my life you have been faithful. And all of my life, all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, come on, of the goodness of God. I will sing of the goodness
Kemuliaan pagi hari ini jadi atas nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Salami orang kiri kanan saudara, karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Yang di balkon sama-sama tepuk tangan dengan kita semua. Haleluya. Good morning, Allah baik di tempat kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat Kau. Loncat sama-sama, let's jump, lompat bagimu. Setiap pagi katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia menambah kuasa-Nya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Semuanya haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di semua yang punya tangan. Tanganku hanya untuk mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua yang punya kaki, melompat bagimu. Mari celebrate kebaikannya Tuhan dengan melambai-lambaikan tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, mengingatkan kuasa-Nya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia selalu baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kasih setia Allah itu selalu beserta dengan kita selama-lamanya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Mari sama-sama, yang punya tangan kita angkat tangan sama-sama di balkon dan di bawah. Tanganku ku angkat padamu, Dia hadir. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Segala puji dan hormat buat Allah kita yang hidup, berikan tepuk tangan buat Allah yang baik. Amin. Amin, amin. Karena kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, hatiku percaya. Let's go! Mari kita bersorak-sorai. Tepuk tangan lebih tinggi lagi. Kalau bisa dari atas kepala. Yeay! Ba-da-da-da-ba-ba. Ba-da-da-da-ba-ba.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. karena dialah Kolam menara dan kota. kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu Tuhan. setiamu Amin. tak pergi dariku. Sama-sama ya. Tuhanlah kekuatan Yes. mazmurku. Katakan dengan iman bahwa dialah gunung Dia batuku. gunung Yeah. batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya. karena kaulah menara kami Tuhan. Menara Yeah. dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Biarkanlah semua manusia memuji namanya. Thank you Jesus. Bersyukur Tuhan. Yeah. Sama-sama ya, menyanyikan ya. Aku mau selalu bersyukur Tuhan. Let's go. Yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Mari kita sama. Hatiku Dengan iman kita. percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun apa? namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Sekali lagi ya. Let's go. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Itulah sebabnya Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Namun kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Papa, pararara, pararara, pararara. Segala pujian dan hormat buat Engkau. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah yang baik dari hati kita. Puja-puji kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. His faithfulness is forever. Kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Apa yang Dia sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu cukup untuk semua kita. Tinggal kita ambil saja dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Besar setia Tuhan. Besar setia Tuhan. Kondisi apapun engkau datang pada pagi hari ini, your busyness of life, apapun, besar setia Tuhan. Haleluya. Sungguh
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Beliau aku tetap percaya. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah yang baik. Amin. Dia hadir beracara di tengah-tengah kita. Mari katakan sama-sama. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Each and every life. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kemuliaan-Mu ajaib
Naikkan itu sebagai doa. Nyanyikan itu sebagai doa kepada Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Angkat tangan kita berserah kepada Dia. Dia tahu semuanya. Dan Dia bisa jawab semua hal-hal yang mustahil kelihatannya. Dia akan jawab semuanya. Bahkan sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Selamat. Angkat tangan sama-sama. Yuk kau tunjukkan sama-sama. Kau tunjukkan kasih, your faithfulness, your goodness. Awesome God. Marvelous Counselor. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terakhir sebelum dengar firman Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyedi. Wow, that's awesome. That's awesome. Perlu kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selalu. Sekali lagi, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau Dia menyediakan hidangan di setiap lawan kita, di depan lawan kita bahkan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia dan kau mulia. Haleluya. Kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali lagi, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau Shalom dan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara, khususnya pada momen yang istimewa di tahun baru Imlek. Jadi bagi saudara-saudara yang merayakan, saya mengucapkan Kung Si Fat Chai. Ya, saya berharap dalam tahun yang baru ini kita semua dapat beroleh berkat dan perlindungan Tuhan. Dan hari ini yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara, yaitu bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Bagaimana supaya berkat Tuhan itu terjadi dan mengalir di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta supaya Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita dengan cara yang jelas dan sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, dan kalau Tuhan, kami pada hari ini merayakan tahun baru Imlek. Bagi kami yang merayakan ini tahun yang baru, biarlah ini menjadi tahun berkat, tahun di mana kami mengalami dan menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, bagaimana hidup dalam berkat Tuhan, bagaimana hidup diberkati. Biarlah pelajaran ini Tuhan tidak hanya sekedar menjadi satu pengetahuan, tapi menjadi satu bekal dan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang pada hari ini mendengarkan siaran atau mendengarkan khotbah ini. Tuhan, Kau berkati mereka dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, ya dalam momen ini kalau kita berpikir tentang berkat Tuhan, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin memberkati umat-Nya. Saya mengenal Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang manusia. Saya mengenal Tuhan itu 35 tahun lebih, saudara-saudaraku. Berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu pasti tentang Allah ya, adalah Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sangat baik, Allah yang bersuka cita pada saat Dia itu memberkati anak-anaknya, saudara-saudara. Itu yang saya percaya tentang Tuhan, karena Tuhan itu seperti seorang papa. Saya pribadi punya 4 orang anak, dan salah satu hal yang membuat saya bersuka cita itu adalah kalau saya itu bisa memberkati anak-anak saya.
Jadi itu yang saya yakini. Bahkan saudara-saudaraku, secara teologis kita juga percaya bahwa Tuhan itu memberkati semua orang. Nah, kita mengatakan bahwa Allah itu menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat, bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Kasih-Nya itu betul-betul terpancar kemana-mana, saudara-saudaraku. Ada yang namanya common grace, anugerah umum, di mana berkat Tuhan itu juga dialirkan kepada orang-orang bahkan yang tidak mengenal Dia, bahkan yang memusuhi Tuhan sekalipun, saudara-saudaraku, bisa saja mereka hidup dalam berkat-berkat, khususnya berkat jasmani. Tetapi hari ini kita akan belajar, saudara-saudaraku, bagaimana kita diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan saat memberkati kita dan bagaimana kita perlu memposisikan diri kita di bawah berkat-Nya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau mencermati sebuah peristiwa, sebuah kisah dalam pelayanan Tuhan Yesus, di mana Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara-saudara. Saya yakin setiap Anda pernah mendengar kisah ini, bahkan kisah ini mungkin sudah sangat akrab di telinga kita semua, tetapi mari kita coba merenungkannya dan kita mengkaitkannya dalam hal hidup yang diberkati Tuhan. Karena ini adalah sebuah contoh di mana Tuhan itu memberkati umatnya, saudara-saudaraku, tanpa memilih-milih gitu. Ya, dia memberkati ribuan orang, bahkan kalau mungkin dihitung dengan perempuan dan anak-anak jumlahnya itu bisa lebih dari 10.000 orang. Ya, 5.000 orang itu laki-laki saja. Ayat bacaan kita terambil dari Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayat ayat 34 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-6, ayat 34 sampai ke-44. Saya bacakan untuk saudara ya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Nah ini dia, Yesus memberkati orang-orang itu, saudara-saudaraku, melalui 5 roti dan 2 ikan. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Rotinya aja itu 12 bakul sisanya, saudara-saudaraku, belum ikannya. Dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak itu pulang. Saudara-saudara, kisah ini menarik karena ini menggambarkan bagaimana berkat Tuhan itu dicurahkan seolah-olah tanpa sebab, saudara-saudara. Tidak ada alasan, tidak ada hal yang membuat Yesus itu harus memberi makan 5.000 orang ini. Ya, kita tahu bahwa pada saat itu ribuan orang ini betul-betul ingin ketemu dengan Yesus, kepingin mendengarkan ajaran Yesus karena Yesus pada saat itu sudah mulai sangat dikenal, saudara-saudara. Tadi kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan itu terjadi. Saudara-saudaraku, sebetulnya berkat Tuhan ini adalah yang membuat kita itu bisa hidup sebetulnya. Saya melihat bahwa tanpa berkat Tuhan, kalau Tuhan itu tidak bergerak untuk memberkati kita, saudara-saudara, maka kerja keras kita, usaha kita, itu semuanya akan tidak berhasil. Ya, akan tidak berhasil. Sebaliknya, saudara-saudaraku, kalau Tuhan itu memberkati, saudara-saudara, maka dalam keterbatasan kita sekalipun, kita bisa menjumpai bahwa apa yang kita hasilkan itu jauh melampaui apa yang kita usahakan, saudara-saudara. Ya memang kita tahu dalam kehidupan ini orang yang bekerja keras akan menghasilkan lebih banyak. Tapi saya tetap percaya bahwa di dalam kerja keras itu pun Tuhan tuh memberkati kerja keras.
Karena ada orang yang bekerja keras dan tidak berhasil, saudara-saudara. Ya. Ada orang yang bekerja keras tetapi somehow mereka itu tidak ada di dalam berkat Tuhan. Berkat itu, saudara-saudaraku, bicara masalah posisi sebetulnya. Saya percaya bahwa karena Tuhan itu suka memberkati dan Tuhan itu selalu memberi berkat, maka persoalannya sekarang itu bukan apakah Tuhan itu mau memberkati kita atau apakah Tuhan itu sudah memberkati kita. Persoalannya adalah di mana posisi kita, saudara-saudaraku. Kalau posisi kita tidak tepat, saudara-saudara, maka walaupun berkat Tuhan itu terpancar, maka kita menjumpai bahwa hidup kita itu kayak luput gitu dari berkat Tuhan. Kalau saya boleh menyamakan berkat Tuhan itu dengan kebaikan Tuhan yang terpancar seperti sinar matahari. Matahari itu bersinar sangat kuat, sangat terik, luar biasa kekuatan cahaya matahari. Tapi kalau kita menyembunyikan diri atau kita tidak dalam posisi yang tepat, kita masuk ke goa misalnya, kita ada di dalam kamar, saudara kan menjumpai bahwa ya mungkin masih ada cahaya matahari yang masuk, masih ada begitu. Selama kamar itu tidak tertutup rapat atau masuk goa yang betul-betul dalam, mungkin saudara masih bisa menikmati sedikit cahaya itu. Dan seberapapun kuatnya cahaya matahari, kalau saudara betul-betul masuk dan menyembunyikan diri dan menutup semua pintu, saudara akan menjumpai bahwa Anda tinggal dalam kegelapan alias Anda hidup betul-betul di luar berkat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau saya katakan apa sih rahasianya hidup diberkati? Salah satu rahasia penting mungkin adalah menempatkan posisi saudara di tempat yang tepat. Kalau saudara menempati posisi yang tepat, maka saudara akan menjumpai berkat Tuhan itu betul-betul dialirkan, mengalir begitu saja, saudara-saudaraku. Bahkan saya melihat, seperti saya katakan bahwa kadang-kadang itu seringkali nggak tergantung seberapa keras saudara berusaha. Ya, bisa saja kita tuh berusaha keras dan tidak mendapat berkat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kemalasan itu adalah salah satu hal yang membuat saudara keluar dari posisi yang benar. Jadi jangan berpikir bahwa, oh kalau posisiku benar terus aku malas, aku nggak kerja, aku pasti diberkati. Enggak, saudara-saudaraku. Karena salah satu hal yang menempatkan saudara dalam posisi diberkati itu adalah saudara mau bekerja, tidak malas. Tapi sekali lagi ada beberapa faktor, ya, ada beberapa faktor. Sebelum kita melihat faktor-faktor ini yang kita bisa pelajari dalam Markus pasal yang ke-6 ini, paling tidak saya ingin saudara mengerti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau memberkati kita. Dalam kisah ini tidak ada alasan sama sekali bagi Yesus untuk tiba-tiba dia mau memberi makan puluhan ribu orang. Selain daripada dia memang Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat orang-orang ini lapar dan dia melihat orang-orang ini sungguh-sungguh merindukan dia, dan bagi Allah melihat kerinduan seperti itu membuat Allah itu langsung berpikir, langsung memutuskan bahwa dia akan memberkati orang-orang ini dengan cara yang ajaib tentu saja. Nah, kita akan melihat saudara-saudaraku beberapa faktor, beberapa poin saudara-saudara. Bagaimana akhirnya para murid menjumpai bahwa berkat Tuhan itu mengalir kepada mereka dan melalui mereka. Ya, kita akan melihat beberapa hal dalam kisah ini, bagaimana berkat itu kemudian mengalir. Jadi sekali lagi masalahnya bukan di sumber berkatnya. Masalahnya bukan apakah Tuhan mau memberkati kita atau apakah berkat itu sudah dicurahkan. Saya percaya Tuhan itu setiap kali dia ketemu dengan kita, dia akan memberkati kita. Tuhan itu hatinya itu baiknya seperti itu, saudara-saudara. Bagi Tuhan itu saya percaya gini, tidak ada kesenangan, sukacita dalam diri Allah untuk menahan berkatnya. Ya, saya kalau harus menahan berkat dari anak-anak saya, dalam hati saya itu berduka cita. Pasti ada sesuatu yang menyakitkan, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati saya yang membuat saya kemudian menahan berkat saya untuk anak-anak saya. Saya percaya hati Tuhan juga seperti itu. Dalam sikap hati Allah, saya percaya Allah itu selalu ingin memberkati. Kenapa? Dia adalah kasih. Dan dia adalah Allah yang menciptakan kita dan sangat menyayangi kita. Dan itu sikap saya percaya hati Tuhan itu terarah betul-betul, dia mau dan dia rindu. Dan bahkan dia sudah mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Makanya saya percaya setiap kita yang pada hari ini hidup sampai hari ini, saudara-saudara, kita sebetulnya sudah hidup dalam berkatnya. Cuman masalahnya apakah kita itu menikmati berkatnya secara penuh seperti orang yang berjemur di matahari,
atau kita menikmati berkatnya hanya sebagian kecil, seperti orang yang menghindar atau orang yang sedang masuk dalam sebuah ruangan, saudara-saudara. Jadi poinnya seperti itu. Nah, saya ingin berbagi bagaimana kita itu betul-betul mengalami seperti orang itu betul-betul bisa menjemur dirinya di bawah terang matahari, saudara-saudara. Seperti itu. Yang pertama adalah kalau kita mau hidup dalam berkat, di bawah berkat Tuhan, kalau kita mau memposisikan diri kita di bawah berkat Tuhan, yang pertama adalah selalu percaya dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Itu yang pertama. Selalu percayai dan lakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-9, itu bagian paralel dari kisah ini, Lukas 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan dengan Tuhan, kita sering mungkin atau kadang-kadang lah, tapi pasti pernah mengalami bahwa kita menjumpai firman Tuhan yang terasa dan terdengar tidak masuk akal untuk dilakukan. Ya, tidak semua firman Tuhan itu mudah, saudara-saudaraku. Bahkan saya percaya untuk melatih kita dalam iman kita, ya Tuhan bisa saja meminta kita atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Jadi saya tidak bisa membayangkan betapa herannya para murid saat Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Saya kalau di posisi para murid pada hari itu, saya akan berpikir nggak salah dengar ya gitu kan. Karena kalau saya pelajari saudara-saudaraku, Yesus dan murid-muridnya itu juga tidak kelebihan makanan, saudara-saudara. Mereka itu berjalan bersama sebagai satu kelompok, bukan dengan harta benda yang banyak. Jadi Yesus dan murid-muridnya ini hidupnya juga boleh dibilang itu pas-pasan secara materi, saudara-saudaraku. Dan tiba-tiba saja hari sudah sangat sore, itu di tempat yang luas, mungkin kemungkinan di padang rumput gitu ya. Dan yang pasti juga tidak ada yang jual makanan di situ, saudara-saudara. Dan tiba-tiba Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Satu perintah yang begitu didengar, saya pikir para murid akan kesulitan percaya terhadap apa yang mereka dengar. Mereka mungkin berpikir bahwa salah dengar gitu. Dan mungkin para murid mengatakan, apa gitu kan ya. Dan Yesus akan mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Dan para murid mengatakan tidak mungkin kami kasih mereka makan kecuali kami pergi ke kota, ya kan. Kami pergi ke kota dan cari makanan untuk orang sebanyak ini. Dan itu pun juga mustahil sebetulnya kalau dilihat jumlahnya, saudara-saudaraku, dalam waktu yang sangat mendadak. Saya pikir mau beli pun tidak mungkin begitu. Tapi itu cara yang paling masuk akal. Nah, seringkali kalau kita mendengar firman Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mustahil, otomatis kita tuh berpikir tentang caranya gimana, cara yang masuk akal kayak apa. Tapi dalam peristiwa ini, saudara-saudaraku, dengan tidak dibutuhkan waktu lama untuk para murid menyadari bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sebetulnya mustahil untuk dikerjakan. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang kita lihat begini ya, pada saat Tuhan itu mengatakan sesuatu yang mustahil, saudara perlu tahu bahwa Allah itu sudah merencanakan sesuatu yang hebat. Dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6, ini bagian paralel. Jadi saya tidak membacakan kisah ini di 4 Injil. Jadi kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini dicantumkan dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 6 itu dikatakan Yesus itu tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi waktu Yesus itu mengatakan pada murid, kalian harus kasih mereka makan. Dalam hati Yesus, dia sudah punya rencana, dia tuh mau berbuat apa, saudara-saudara. Nah, ini yang kita perlu tahu bahwa setiap firman Allah yang diberikan, itu bukan berarti Allah itu sengaja mengerjain kita, saudara-saudaraku. Bukan, saya tidak percaya bahwa Allah di sorga itu melihat kita dan mengatakan, ini manusia, ini memang keterlaluan, ini biar saya kerjain aja begitu. Enggak begitu, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan kita itu begitu baik dan dia sangat mencintai kita dan dia kepingin sekali kita itu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam mengenal dia. Jadi waktu Yesus mengatakan kamu yang kasih mereka makan ya gitu ya. Dalam hati Yesus dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan.
Tuhan tahu kok bahwa yang mustahil itu bagian dia, bukan bagian kita, saudara-saudara. Ya kan, dia tahu gitu. Tetapi satu hal tentang pekerjaan Tuhan yang saudara tahu tentang berkat Allah khususnya, bahwa dalam hidup ini saudara-saudaraku tidak ada hal yang sebetulnya kita itu harus kerjakan sendirian, tidak. Saya percaya bahwa semua dalam hidup kita itu dirancang Tuhan untuk dikerjakan bersama-sama dengan Dia. Itu artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Baik itu hal-hal yang natural, hal-hal yang biasa-biasa, seperti profesi kerjaan saudara sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai usahawan, sebagai mahasiswa misalnya, sebagai seorang apa saja yang saudara kerjakan hari demi hari, sebetulnya saudara-saudaraku itu dikerjakan bersama-sama dengan Dia. Kita tidak pernah dirancang untuk bekerja itu sendirian dengan kekuatan kita. Tidak pernah, saudara-saudaraku. Itu sudah rancangan Tuhan. Masalahnya adalah kita itu jarang sekali menyadari atau mau melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Kita pikir adalah bahwa kalau kita mampu melakukan itu, misalnya kita cuci piring atau kita masak, kita pikir ya itu ya kita lakukan sendiri. Kita mampu aja. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Immanuel itu artinya apa? Allah itu sebetulnya menyediakan dirinya untuk menyertai saudara setiap saat. Waktu saudara cuci piring, Allah itu mau menyertai saudara. Just be with you. Makanya saudara-saudaraku penting sekali bagi kita untuk menyadari ini. Kitab surat Kolose mengatakan apapun yang kamu katakan atau lakukan semua itu dalam nama Yesus katanya. Itu termasuk cuci piring, termasuk jemur pakaian, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin remeh, but you do it in the name of Jesus. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Maksudnya adalah Anda melakukan itu semua untuk Dia, bersama dengan Dia, bagi kemuliaan-Nya. Nah, kalau kita membiasakan diri hidup dalam penyertaan Tuhan seperti ini, kita akan menjumpai bahwa hal-hal yang mustahil pun itu bukan sesuatu yang yang sukar. Karena apa? Kita tahu, wah ini mustahil. Kalau ini mustahil artinya 100% Tuhan yang lakukan. Kalau ini hal yang gampang kayak cuci piring, itu kita 100% lakukan. Tapi walaupun entah Tuhan yang lakukan, kita ini melakukannya bersama-sama. Makanya Yesus ngomong pada murid-muridnya, kamu yang harus kasih mereka makan gitu. Kalau kita lihat kisah itu, kita tahu siapa sebetulnya yang memberi makan puluhan ribu orang itu. Yang kasih makan itu Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, let's do this together gitu. Kamu yang harus kasih mereka makan. Pada kenyataannya memang nanti yang membagi roti itu adalah para murid, saudara-saudaraku. Mereka juga kerja keras melakukan bagian mereka. Mereka membagikan roti dan ikan-ikan itu. Jadi dalam segala hal dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, kalau saudara mau hidup di bawah berkat Tuhan, libatkan Tuhan. Lakukan semua yang Dia katakan. Percaya aja. Sekali lagi itu tidak selalu harus masuk akal. Kalau itu sesuatu yang saudara bisa kerjakan di dalam nama Yesus, dalam ketaatan. Kalau itu sesuatu yang mustahil rasanya, entah mustahil karena saudara tidak mampu melakukannya. Misalnya, Tuhan meminta saudara, ampuni orang itu. Dan saudara mengatakan, aku tidak sanggup. Orang itu terlalu keterlaluan. Dia sudah melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan aku. Dan Tuhan katakan, forgive, ampuni. Nah, saudara-saudaraku, dalam hal seperti itu, mari kita lakukan. Kita percaya, kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, kita mengatakan Tuhan, aku tidak bisa, hatiku sakit luar biasa. Ya kita minta Tuhan, bisakah redakan sakit hatiku ini, supaya aku bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja bukan berarti kita kemudian, ya sudah Tuhan suruh ampuni, aku ngampuni. Tapi dalam hati kita sama sekali nggak ada keinginan itu, kita menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Kalau kita merasa tidak sanggup, kita ngomong, Tuhan aku tidak sanggup. Tapi aku mau untuk bisa sanggup. Aku mau memberkati orang itu. Aku mau mengampuni dia. Minta, saudara-saudaraku. Saya pernah mengalami itu. Di mana saya merasa sangat marah kepada seseorang. Dan Tuhan katakan ampuni. Saya bilang, saya enggak bisa. Saya bilang, saya jujur. Apa mengampuni itu gampang. Kalau kemarahannya enggak hilang, belum hilang, susah saudara-saudaraku. Tapi kalau kemarahannya mereda, itu mungkin lebih mudah gitu. Jadi saya minta Tuhan, tolong aku dalam meredakan amarahku. Mungkin itu bagiannya Tuhan. Kita nggak tahu saudara-saudara. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang orang bisa kita nggak bisa gitu. Tapi itu nggak penting selama kita melakukan itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan aku nggak bisa, rasa sakit ini terlalu hebat.
Kita minta Tuhan, bolehkah aku minta Engkau yang meredakan rasa sakit ini. Dan saya alami, terjadi saudara-saudaraku. Tiba-tiba amarah dan rasa sakit itu sepertinya berkurang jauh sekali. Dan saya tahu itu Roh Kudus yang bekerja. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Kenapa? Karena kita ini sudah mau melakukan apa yang Dia suruh. Jadi apa yang kita tidak mampu, akui saja, Tuhan aku tidak mampu, tapi aku mau. Aku tidak mampu, tapi aku mau. Nah, mengatasi ketidakmampuan itu bisa berupa saudara melatih diri, disiplin mengendalikan emosi. Tapi kadang-kadang kita tidak sempat berdisiplin dan kita minta Tuhan, please kasih aku anugerah. Saya percaya saudaraku bahwa misalnya dalam memanage kemarahan saya, tidak akan selalu Tuhan itu angkat semua kemarahan, tidak selalu. Saya percaya untuk mengendalikan kemarahan itu tanggung jawab kita sebetulnya. Kita perlu melatih diri untuk tidak dikuasai oleh amarah. Tapi kadang-kadang ada kasus tertentu di mana kita betul-betul tidak siap dan kita tidak sanggup betul-betul. Kita mengalami sesuatu yang membuat kita sangat marah saudara-saudara, dan itu saatnya di mana kita tidak punya kesempatan untuk melatih diri kita, begitulah kira-kira. Dan kita minta anugerah. Terjadi loh saudara-saudaraku. Tuhan itu baik sekali, sangat baik. Tapi intinya adalah kita mau melakukan apa yang dikatakannya. Mengapa ketaatan begitu penting? Saya tulis dalam edifikasi ya. Karena ketaatan adalah pintu bagi terjadinya pekerjaan dan berkat Tuhan. Kemauan untuk taat itu pintunya gitu. Itu pintu yang membawa kita keluar dari goa kepada terang matahari. Jadi pada saat kita tidak taat, itu bukan berarti terus Tuhan marah dan Dia menahan berkatnya. Sebetulnya gambarannya mungkin nggak terlalu tepat. Gambaran yang lebih tepat adalah waktu saudara tidak taat, saudara itu saudara itu masuk ke dalam goa lah begitu. Jadi berkat Tuhan itu tetap tersedia, tetap tercurah, tapi begitu saudara tidak taat, saudara itu berpindah tempat begitu. Saudara bergeser posisi, masuk ke dalam satu tempat di mana berkat itu tidak bisa menjangkau saudara. Itu yang saya yakini saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi soalnya bukan apakah Tuhan itu menghentikan berkatnya, tetapi ketidaktaatan kita itu yang membuat langit itu tertutup. Seperti itu. Jadi belajar untuk taat, belajar untuk melakukan firman itu sangat penting karena itu adalah kunci. Itu adalah pintu menuju sinar matahari, saudara-saudara. Belajarlah taat dalam situasi yang sederhana terlebih dahulu sebelum saudara mampu taat dalam melakukan hal-hal yang lebih sulit. Hal-hal yang sederhana misalnya saudara mengendalikan kemarahan, mengampuni orang yang bersalah, tidak membalas kejahatan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, dan segala perintah-perintah yang praktis, mengasihi dan membuang segala hawa nafsu, itu saudara jadikan itu sebagai disiplin, sebagai satu latihan sehari-hari di mana saudara itu melakukan firman Tuhan. Kalau saudara punya kebiasaan seperti itu, satu kali waktu Allah meminta saudara melakukan sesuatu yang mustahil, saudara akan menjumpai bahwa itu tidak lagi mustahil, karena kita tahu bahwa begitu Allah mengatakan sesuatu atau menyuruh kita melakukan sesuatu yang mustahil, itu artinya Dia sudah tahu apa yang Dia akan kerjakan melalui hidup kita. Mujizat itu pasti terjadi. Dan mujizat terjadi juga dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Yang kedua, saudara-saudaraku, ya. Yang kedua adalah kita itu perlu membiasakan diri untuk selalu memikirkan kepentingan orang lain. Dalam Markus pasal 6 ayat 37 tadi kita baca, dikatakan Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Begitu. Kamu harus kasih mereka makan. Berkat itu poinnya bukan apakah para murid itu menjadi kenyang. Betul, pada saat berkat itu dicurahkan, para murid juga ikut-ikutan makan kenyang, saudara-saudaraku. Tapi saudara harus tahu bahwa hidup dalam berkat Tuhan itu adalah hidup, saudara perlu belajar mengadakan hidup itu sebagai sebuah kesempatan untuk memberkati orang lain. Sebuah kesempatan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai ke 4, ya, Filipi 2 ayat 3 dan 4, berbunyi seperti ini, surat Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di tengah keterbatasan makanan yang dimiliki para murid, terbatas sekali 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan mereka untuk memberi makan orang banyak.
ini adalah sebuah prinsip yang penting dalam hidup, dalam berkat, ya, yaitu bahwa Tuhan tuh menghendaki kita tuh menjadi sarana berkat bagi orang lain di tengah-tengah keterbatasan atau kesulitan kita sendiri. Saudara-saudaraku, dalam tahun ini mungkin kita harus hidup dalam kondisi pas-pasan, ya. Puji Tuhan kalau saudara tetap berlimpah-limpah dalam berbagai hal, tapi mungkin sebagian dari kita harus hidup dalam kondisi yang serba pas gitu, terbatas sekali. Kadang ada, kadang nggak ada begitu. Dan dalam kondisi seperti itu, saat firman Tuhan mengatakan berkati orang lain, lakukan sesuatu untuk keuntungan orang lain. Kita kadang-kadang merasa kayak, aduh Tuhan, untuk diriku sendiri aja nggak cukup, untuk diri sendiri aja sulit gitu, susah. Gimana saya bisa jadi berkat bagi orang lain? Tapi saudara-saudaraku, sadari satu hal ini, bahwa Tuhan itu sumber berkat. Ya. Dan salah satu posisi yang paling benar di hadapan Tuhan adalah pada saat kita tuh juga memandang diri kita itu, atau kita meniru Tuhan, kita tuh punya sikap selalu kepingin memberkati orang. Ini tidak berkaitan dengan seberapa banyak yang saudara punya. Sikap suka memberkati, sekali lagi, itu tidak berkait dengan seberapa banyak yang saudara punya. Banyak kita berpikir bahwa, kalau nanti saya punya lebih, saya akan jadi berkat. No. Malah saya katakan, orang-orang yang berlebih dalam segala sesuatu bisa menjadi makin pelit, saudara-saudaraku. Makin egois. Mereka punya makin banyak dan hatinya makin terikat pada semua itu, dan mereka justru akan makin sulit untuk berbagi. Mereka kemungkinan akan berbagi, tetapi dalam satu tataran yang sangat tidak proporsional dengan besarnya berkat yang mereka terima, saudara-saudara. Dan ini yang saya pikir menjadi sikap yang perlu kita latih, bahwa dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku, hidup ini untuk apa sih gitu? Apakah hidup ini hanya sekedar untuk mengejar survival saja, hanya bertahan hidup saja, ataukah hidup ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan yang berarti untuk menyatakan berkat Tuhan kepada orang lain? Saya percaya berkat Tuhan selalu dicurahkan saat kita tidak mementingkan diri sendiri. Yesus memikirkan kebutuhan orang banyak yang rindu untuk melihat Dia dan memerintahkan para murid untuk memberi makan orang-orang itu. Salah satu hal yang kita perlu waspadai adalah jangan sampai kita tuh mencari berkat Tuhan untuk kepentingan atau kenyamanan diri sendiri. Sikap mementingkan diri adalah penghalang besar bagi berkat Tuhan, saudara-saudaraku. Karena Tuhan itu tidak memberkati kita hanya supaya demi kepentingan kita, tetapi lebih lagi Tuhan itu ingin kita menjadi saluran berkatnya. Saudara masih ingat prinsip yang tadi, di mana dalam segala sesuatu, saudara-saudaraku, Tuhan ingin mengerjakannya itu bersama-sama dengan kita. Saya ini punya satu ungkapan yang saya pegang kuat-kuat, saudara-saudaraku. Berbunyi seperti ini, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa kita Tuhan tidak mau. Ya, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa kita Tuhan tidak mau. Jadi kalau Tuhan itu ingin memberkati umatnya, Tuhan ingin memberkati seisi dunia ini, Dia tidak akan melakukan dari dirinya sendiri langsung kepada penerima berkat. Jadi berkat Tuhan itu kan selalu disalurkan melalui kita. Jadi kalau Tuhan misalnya ingin ada orang yang berdoa minta berkat, ada orang yang dalam kesulitan dan Tuhan ingin memberkati orang itu, maka berkat itu tidak akan dijatuhkan dari sorga atau tiba-tiba dari udara tiba-tiba termaterialisasi gitu. Enggak, saudara-saudaraku. Pasti ada orang yang digerakkan gitu. Dan ini adalah prinsip yang penting, saudara-saudaraku. Kalau saudara mau hidup dalam berkat, saudara mau berkat itu mengalir kepada saudara, saudara harus bisa memposisikan diri bahwa berkat itu tidak cuma mengalir kepada saudara, tapi berkat itu mengalir melalui saudara. Pemikiran bahwa kita tuh bisa berdiri di depan berkat Tuhan dan kemudian menampung semua berkat itu tanpa mengalirkan, itu pemikiran yang keliru, saudara-saudaraku. Karena sekali lagi Tuhan itu memberikan berkatnya untuk semua orang. Dia tempatkan saudara untuk menjadi saluran berkat, tanpa harus terlalu memfilter gitu. Misalnya ada orang yang mau memberi kepada seseorang yang berkekurangan misalnya. Terus dia kasih duit kepada orang yang berkekurangan. Terus dia lihat orang yang dikasih duit ini menggunakan uang itu dengan kurang bijaksana menurut dia. Loh, uang itu kalau dibuat ini dibuat itu gitu.
Ya kan? Akhirnya orang yang bersangkutan ini merasa, wah uangku disia-siakan. Nah, kemudian dia berhenti memberkati orang yang itu. Gitu. Well, saya pikir begini saudara-saudaraku, Tuhan itu baik. Bisa nggak berkat Tuhan disalahgunakan? Bisa. Ya kecuali kalau orang yang kita beri itu terus kemudian menyalahgunakan berkat kita untuk misalnya berbuat dosa dan merusak dirinya, ya kita perlu menahan berkat itu. Seperti sama dengan Tuhan kan, kalau berkat itu keliru dan orang itu keluar dari berkatnya, ya berkat Tuhan seperti ya ditahan saudara-saudaraku. Karena berkat Tuhan seharusnya jangan digunakan untuk kejahatan. Tapi kadang-kadang seorang misalnya kita memberkati orang terus tiba-tiba dia tuh kepingin makan enak. Terus dia kemudian menggunakan berkat kita itu untuk membeli sesuatu yang agak mahal seperti itu. Dan kita mengatakan kamu tuh enggak punya duit makan mahal-mahal. Tahu gitu daripada uangku dibuat makan dan segala macam. Saya pikir begini saudara-saudaraku. Bolehlah gitu. Biarlah kita bersuka cita kalau orang itu juga bersuka cita. Kecuali dia, sekali lagi, jangan sampai dia lakukan itu untuk hal-hal yang berdosa. Tapi kalau dia ingin sekedar menikmati sesuatu dengan berkat yang kita berikan, that's fine menurut saya. Bisa jadi itu Tuhan memberkati orang itu melalui kita, saudara-saudara. Jadi makanya Yesus mengatakan pada murid, kamu yang harus kasih mereka makan. Arti sebenarnya adalah Yesus mengatakan, aku mau memberkati 10.000 orang itu lewat kamu. Nah para murid terbiasa, dia bilang, tidak mungkin gitu, untuk kita aja kurang kok, bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara-saudaraku, biasakan kalau kita tuh mau hidup dalam posisi diberkati, kita mau hidup untuk betul-betul berkat Tuhan itu mengalir melalui kita. Sekali lagi saudara, kalau berkat Tuhan mengalir melalui kita sendiri juga tidak akan kekurangan berkat, begitu loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berkat itu ditumpuk, jangan saudara-saudaraku, enggak boleh. Semua ditumpuk itu akan menghasilkan kematian. Ya, pikirkan satu kata, mengalir. Berkat itu mengalir melalui saudara. Dan saat mengalir, saudara juga pasti ikut nikmati. Itu sudah pasti gitu. Jadi sikap untuk menjadikan hidup ini berkat, sikap berfokus pada kepentingan orang lain adalah sebuah sikap yang akan menempatkan kita semua dalam posisi persis di bawah berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau memberkati umatnya. Tuhan itu suka memberkati seisi dunia. Dan siapa yang akan dia gunakan untuk menjadi saluran berkat itu? Ya kita, saudara-saudara. Tuhan tidak bisa pakai cara lain. Tuhan tidak bisa pakai cara lain. Saya serius. Tuhan tidak akan curahkan dari sorga ya, seperti zaman roti mana itu tidak akan terjadi lagi menurut saya. Karena pada hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan dengan kepastian dia akan menggunakan saudara dan saya untuk menjadi berkat. Jadi sediakan diri saudara. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita lihat dalam kisah ini saudara-saudaraku, yang ketiga adalah kita perlu belajar dalam sikap memberkati, kita perlu belajar untuk menyerahkan apa yang ada dalam diri kita. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 38 tadi dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah jumlah yang menyedihkan jika digunakan untuk memberi makan ribuan orang. Tetapi meskipun itu menjadi 500 roti dan 200 ikan, saudara-saudaraku, tetap tidak cukup sebetulnya. Ini bukan soal jumlahnya. Ya, tetapi apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita ngomong soal berkat, saudara-saudaraku, sekali lagi, sumbernya itu bukan kita. Modalnya itu tidak penting, saudara-saudaraku. Tapi tetap perlu modal, tetap Tuhan tanya apa yang ada padamu. Bisa enggak Tuhan itu tanpa 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang? Bisa, tapi dia tidak mau lakukan. Seperti saya katakan, tanpa keterlibatan kita, tanpa ada penyerahan diri kita, Tuhan tidak mau bekerja. Bukan itu caranya, saudara-saudara. Berapapun yang kita punya itu tidak penting, tapi kita tetap harus menyerahkan apa yang kita punya. Kita tetap harus mengerahkan. Makanya saya percaya kerja keras itu penting. Orang yang tidak mau bekerja, mereka tidak mau menyerahkan dan menggunakan apa yang Tuhan beri pada mereka. Dan kalau mereka tidak mau menyerahkan apa yang mereka punya, Tuhan juga tidak akan bekerja, tidak mau. Kita tidak bisa berkata bahwa kalau Tuhan mau dia bisa lakukan apa saja. Kita bahkan tidak perlu berdoa, tidak perlu berusaha, beriman. Ngapain? Kalau Tuhan mau dia kan bisa. Saya katakan, kalau Tuhan mau tapi kita tidak bergerak, Tuhan tidak akan lakukan.
Ada banyak hal yang tidak terjadi saudara-saudaraku karena kita tidak mau menyerahkan apa yang kita punya. Ada banyak orang yang seharusnya diberkati tapi dia menutup diri, dia mengunci dirinya dengan apa? Dengan mempertahankan apa yang dia miliki. Kadang-kadang kita bisa mikir, aduh yang aku punya aja tidak cukup kok, kan gitu. Tapi saya pikir begini, kalau memang Tuhan suruh, dipakai juga tidak cukup, lebih baik diserahkan saudara-saudaraku. Saya tidak mengatakan ini saudara kemudian dengan membabi buta, saudara kemudian menyerahkan semuanya, enggak. Saya bicara masalah sikap di mana saudara itu mau untuk dipakai Tuhan dengan apa yang ada pada diri saudara. Dan satu hal, Tuhan itu tidak minta banyak saudara-saudaraku. Dia hanya minta saudara itu percaya. Dan Tuhan tidak butuh banyak, dia nggak perlu 500 roti, dia nggak perlu 5 roti. Bahkan saya percaya kalaupun pada saat itu hanya ada 1 roti dan setengah ekor ikan saudara-saudaraku, itu cukup bagi dia. Bukan soal berapanya, bukan. Soalnya adalah apakah kita mau mempercayai dia untuk memakai apa yang ada dalam diri kita. Jika kita mencermati cara Tuhan bekerja, dia selalu meminta kita menggunakan atau menyerahkan apa yang ada pada kita. Berkat Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar kemampuan kita, tapi seberapa dalam penyerahan diri dan kepercayaan kita kepadanya. Kalau saudara menyerahkannya itu dengan ragu-ragu, dengan berat hati, saudara-saudara, Tuhan mau ngomong, kalau kamu berat hati nggak usah. Gitu. Ya sudah, selesai, saudara-saudara. Tetapi ada saatnya Tuhan tuh meminta kita untuk serahkan itu. Kayak ya siapa? Elisa dan janda Sarfat itu saudara-saudara. Ya kan? Apa yang ada padamu? Aku cuma punya tepung dan sedikit dan minyak sedikit, sekali makan mati katanya begitu. Tidak punya lagi. Tapi sang nabi berkata, berikan yang ada padamu dulu. Dan dengan iman janda itu menyerahkan apa yang dia punya. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya tidak sedang mendorong saudara untuk membabi buta dan kemudian wah ini kemudian, enggak. Tetapi dengarkan dorongan Roh Kudus dalam hati saudara. Saya percaya bahwa dalam keterbatasan kita, Tuhan tidak meminta banyak. Tapi sikap hati yang bersedia, ini yang penting. Kita mengatakan Tuhan kalau engkau menghendaki, aku akan berikan semuanya. Itu, sikap hati seperti itu. Dan itu kita tidak bisa menipu Tuhan, saudara-saudaraku. Bisa saja Tuhan hanya minta 1/10. Perpuluhan saja, bisa. Tuhan bisa minta separuh, saudara-saudara. Atau terkadang Tuhan mengatakan semua yang ada padamu, serahkan. Beda-beda sekali lagi. Ini bukan soal sekali lagi berapa banyak, berapa persen, bukan. Ini soal saudara berserahnya sejauh apa. Dan sikap yang bersedia untuk memberi ini saudara-saudaraku. Dengan pemikiran tidak mementingkan diri sendiri. Saudara tahu bahwa yang saudara berikan ini bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja kalau saudara tidak kasih, saudara. Tapi saudara memberi itu, saudara itu menempatkan diri saudara di bawah berkat Tuhan. Dan saudara akan menjumpai bahwa pemberian saudara itu ternyata dilipat gandakan. Digunakan oleh Tuhan. Dan Anda menikmati jauh lebih banyak daripada apa yang awalnya Anda miliki. Kesediaan untuk menyerahkan apa yang kita ada, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menunjukkan satu sikap bahwa kita pakai sebuah pengakuan Tuhan, semua yang ada padaku ini milikmu, bersumber daripadamu. Jadi nggak soal sebetulnya berapa yang Tuhan minta, tapi sikap kita bahwa Tuhan, kalau Tuhan mau semuanya, Tuhan boleh ambil semuanya. Tapi saudara akan menjumpai bahwa Tuhan bukan ingin mempersulit kita, saudara-saudaraku. Seringkali kita akan mendengar ya, kisah anak muda yang kaya, ya enggak? Anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus, yang kemudian tanya bagaimana masuk dalam kerajaan sorga, dan di akhir percakapan itu Yesus menantang anak muda ini, jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan datang dan ikutlah aku. Kita sering menafsirkan ini sebagai sebuah hal yang menyulitkan. Waduh, kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti sama Tuhan diminta semua, begitu saudara-saudara. Tapi, saya percaya begini saudara-saudara. Waktu Tuhan, misalnya dalam kasus ini ya,
Tuhan tuh meminta semuanya dalam diri anak muda yang kaya. Saya percaya saudara-saudaraku, bahwa kalau anak muda ini mau menyerahkan semuanya, dia akan memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Sekali lagi saudara-saudaraku, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu saat dia meminta sesuatu, dia bermaksud menyulitkan kita. Membawa kita pada jalan-jalan yang sukar. Membuat kita kepahitan. Waduh, enggak, saya enggak percaya itu. Saya percaya kalaupun dalam kasus ini Tuhan Yesus mengatakan jual semua hartamu dan bagikan. Saya percaya kalau sampai anak muda ini menyerahkan semuanya dan melakukan semua itu, saya percaya semuanya akan dikembalikan berlipat kali ganda. Karena Yesus tahu dengan semua pemberian itu, dengan semua penyerahan diri seperti itu, Tuhan tahu dia bisa pakai anak muda itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang terjadi dalam Abraham dan Ishak, saudara-saudaraku. Abraham itu tidak diminta menyerahkan harta, diminta menyerahkan anak tunggalnya. Kalau disuruh milih, saudara-saudaraku, saya percaya Abraham lebih memilih untuk menyerahkan semua hartanya daripada Ishak, anak perjanjian itu. Tapi Tuhan meminta seluruh hartanya Abraham dalam bentuk anak tunggal ini. Dan saudara tahu sikap Abraham, dia berikan. Dan Tuhan katakan stop. Bukan itu yang aku mau. Aku tidak butuh nyawanya Ishak. Aku butuh penyerahan dirimu. Dan dari kepercayaan seperti itu, Tuhan sampai bersumpah kepada Abraham. Aku bersumpah, aku akan memberkati engkau dan seluruh keturunanmu. Sekali lagi saudara-saudaraku, Tuhan itu bukan pribadi yang kejam. Oh kamu punya banyak, jangan enak-enakan. Sini kasih semua. Hidup tidak boleh enak-enakan. Bukan begitu saudara-saudara. Saya percaya Tuhan itu mau memberkati kita. Dan setiap sukacita kita adalah sukacitanya Dia. Itu kan papa kan begitu. Kalau anaknya bersukacita, papa orang tua itu pasti bersukacita. Papa mama pasti ikut senang kalau anaknya senang. Tuhan itu bukan bermaksud untuk ngerjain kita, menguji kita. No. Kalaupun kita merasa diuji oleh Tuhan, saya kasih tahu saudara, kalaupun kita merasa kita masuk dalam ujian, itu karena Dia itu begitu baik, dia ingin saudara untuk mengalami Dia itu lebih lagi. Sekali lagi saudara-saudaraku, berkat Tuhan kepada puluhan ribu orang diberikan tanpa alasan, tanpa ada sebuah kayak apa gitu. Apakah mereka layak menerima ribuan roti dan ikan sampai mereka makan sekenyangnya itu? Apakah mereka orang-orang yang layak? Kita tidak tahu. Kemungkinan besar juga sebagian besar dari mereka bisa jadi ada pemungut cukai, ada seorang pezina, mungkin ada seorang yang pencuri di antara 5.000 orang itu. Siapa yang tahu? Saya percaya dari 5.000 orang itu tidak semuanya orang-orang baik-baik, percaya. Mereka cuma sekedar datang dan nimbrung, ingin tahu, ingin lihat, hanya sekedar. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka semua. Dan berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka semua, saudara-saudaraku. Sekali lagi, Tuhan bukan pribadi yang menuntut kita. Ayo, kamu jangan enak-enakan, kamu harus begini. Enggak. Tuhan mau kita itu menikmati hidup kita. Tuhan mau kita itu bersukacita dalam berkat-berkat-Nya. Sekali lagi, seringkali kita yang menjauhkan diri. Seringkali kita tanpa kita sadari, kita itu menolak, gitu. Kita itu menjauhkan diri. Jadi mari saudara-saudaraku, dalam hari ini kalau kita lihat, merenungkan 5.000 laki-laki dikasih makan ini ya. Mari kenali hati Tuhan. Tuhan itu apa sih kerinduannya? Tuhan itu maha kuasa dan bagi Dia memberkati saudara itu jauh lebih menyenangkan, lebih gampang daripada menahan berkat-Nya. Saya serius. Bagi seorang pribadi seperti Allah kita, menahan berkat itu sulit dan saya percaya hati Tuhan terluka saat Dia melihat kita itu tidak bisa menikmati berkat-Nya. Sama seperti kalau saya itu bermaksud baik kepada anak saya, tapi dia kemudian menjauh, dia kemudian melakukan hal-hal yang membuat saya tidak bisa, berkat saya tidak nyampe kepada dia. Dia seperti orang yang menolak, menjauhkan diri dari berkat yang saya ingin berikan. Saya akan sangat sedih, saudara-saudara. Karena saya mengasihi anak saya. Demikian juga dengan Tuhan, Allah kita, saudara-saudara. Jadi mari di momen Imlek ini, ya Imlek itu kan saat dimana kita berdoa untuk keberuntungan dan segala macam. Saya percaya yang namanya keberuntungan itu apa sih? Hidup dalam berkat Tuhan. Anda tetap harus bekerja, tetap harus berusaha, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk menjadikan diri saudara itu saluran berkat. Jadi ya, yang pertama apa tadi saudara-saudara? Lakukan firman Tuhan, taat. Yang kedua, lakukan untuk orang lain. Belajar hidup itu jadi berkat. Tidak soal berapa banyak, paling tidak saudara tempatkan diri saudara sebagai seorang yang mau memberkati orang lain. Sedikit tak masalah.
Mungkin berkat yang saudara berikan bukan uang, perhatian, doa. Mohon maaf, pembicaraan saya semua ini sepertinya berbicara soal berkat-berkat jasmani atau uang. Tidak. Hidup diberkati itu tidak semata-mata soal uang, saudara-saudaraku. Tapi soal hidup yang penuh, hidup benar, sejahtera, tidak ada khawatir, hidup dengan sukacita, hidup dalam damai sejahtera, tidak berkekurangan apapun, saudara-saudaraku. Tentu saja itu berkaitan dengan materi. Bukan berarti orang diberkati akan menjadi kaya raya, tidak, saudara-saudaraku. Kaya raya itu sebuah panggilan yang khusus sebetulnya. Tapi yang pasti orang diberkati tidak akan berkekurangan, tidak akan meminta-minta, tidak perlu khawatir tentang apapun, tidak perlu takut dan gelisah tentang kebutuhannya. Itu namanya hidup diberkati. Dan Anda sama sekali tidak perlu bergumul untuk kebutuhan-kebutuhan Anda. Kenapa? Berkat itu dicurahkan. Seperti seorang anak, dia tidak perlu bergumul untuk dapat makan dari orang tuanya. Dia tidak perlu bergumul untuk supaya papa mamanya itu memenuhi kebutuhan dia. Tidak perlu, saudara-saudaraku. Sebagai anak, otomatis sudah kebutuhannya akan dicukupi. Karena orang tuanya itu orang tua yang bertanggung jawab. Sama seperti itu. Jadi sekali lagi bukan soal uang, saudara-saudaraku. Meskipun ini juga melibatkan tentang uang. Dan yang ketiga dikatakan apa yang ada pada diri saudara. Kalau saudara mengatakan Tuhan aku tidak punya uang, apa yang ada? Saudara belajar untuk berbagi, bagikan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara merasakan dorongan itu. Saudara mungkin hanya, misalnya kalau ngomong soal uang, saudara tidak punya uang banyak, tapi saudara melihat orang yang kesusahan, saudara hanya bisa memberi sejumlah uang yang sangat sedikit. Berikan, tidak masalah. 5 roti 2 ikan itu cukup berapa orang sih? Hari ini 5 roti 2 ikan itu berapa sih harganya? Tidak banyak. Tetapi kalau saudara taat, saudara akan menjumpai bahwa Anda akan dikenyangkan. Anda sendiri juga akan kenyang, saudara-saudaraku, dan juga mengenyangkan orang lain juga. Kalau berkat Tuhan itu kemudian dicurahkan atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Dan hamba berdoa Tuhan, sadarkan kami, celikan kami betapa baiknya Tuhan itu. Betapa Engkau itu Allah yang sangat baik, yang mau dan rindu memberkati setiap kami, bahkan berkati setiap ciptaan-Mu. Engkau Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk taat kepada firman-Mu, taat pada saat Tuhan meminta kami untuk melakukan hal-hal yang mungkin mustahil. Ajar kami untuk mengatakan ya dan melangkah dengan percaya. Dan yang kedua, biarlah kami memandang hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan itu memberkati seisi dunia. Memberkati sekitar kami, menjadikan diri kami saluran berkat. Baiklah kami memandang bahwa berkat itu dicurahkan sebagai sebuah kepada kami sebagai sebuah sarana, di mana berkat itu sebetulnya dialirkan melalui kami kepada orang-orang sekitar kami, di mana mereka juga bisa mengalirkannya kepada orang-orang sekitar mereka juga. Sehingga berkat Tuhan itu mengalir kemana-mana melalui anak-anak Tuhan. Dan saat itu berkat itu mengalir, kami juga akan menikmati berkat itu. Kami juga akan dikenyangkan dalam prosesnya. Kalau berkat Tuhan mengalir melalui kami, sudah otomatis kami tidak akan berkekurangan. Kami seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air, kami akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan sementara buah-buah itu dinikmati oleh orang lain, kami pun tidak akan berkekurangan, tidak akan layu, tidak akan gugur daun-daun kami ya Tuhan. Dan ajari kami untuk percaya, untuk menyerahkan apa yang ada. Jauhkan kami dari sikap mempertahankan segala sesuatu seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Banyak dari kami Tuhan yang begitu khawatir tentang hidup kami, dan kami sibuk mempertahankan diri kami, mempertahankan milik kami. Seolah-olah Tuhan itu tidak mempedulikan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami untuk melihat apa yang ada dalam diri kami. Tidak banyak, tapi itu tidak penting. Kalau yang sedikit itu kami serahkan, itu bisa menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi lebih banyak orang lagi. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar penyerahan diri kami itu akan menjadi berkat bagi seberapa banyak orang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sekali lagi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkatilah mereka. Tuhan, celikkan mata mereka, beri hikmat supaya mereka tahu bagaimana mereka menempatkan diri dalam posisi diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami bersukacita dan hidup dalam damai sejahtera di dalam berkat-berkat yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan setiap jemaat yang mendengarkan berita ini dalam naungan berkat-berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Sekali lagi ya. Tak berubah selalu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Terima atas kasih. kasih setiamu, atas penyertaanmu, atas bimbinganmu. Tuhan, biarlah di tahun 2023 yang baru kami jalani beberapa minggu ini, Tuhan, kami akan merasakan lebih lagi bahwa pimpinanmu akan nyata di dalam hidup kami. Amin. Berkati kami Tuhan, kami akan menjalani hari-hari kami dengan satu keyakinan bahwa Allah berjalan di depan kami. Dan terus Tuhan akan membimbing kami. Bahkan Tuhan, Engkau telah mengutus Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing kami. Menerangi pikiran dan hati kami. Sehingga hati kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Supaya beliau Tuhan dipakai dengan luar biasa. Kami minta Tuhan penyertaan dan berkat atas rumah tangganya. Berkati Tuhan istrinya yang baru melahirkan dan berikan berkat juga bagi bayi yang dilahirkan. Biar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi rumah tangga, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata
Cinta hanya sebuah kata tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Bapakku, ku cinta kau Bapa. Bapakku cinta, Bapakku rindu kasih